Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaret, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Ivan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah, ini kita kemarin panen rumput pacong dan daun singkong. Ini kita olah menjadi pakan, bisa dikatakan fermentasi, juga bisa dikatakan silase. Nanti ini mungkin sebaiknya katakan 7 hari lah minimal diberikan, kalau bisa seperti itu, nanti biar lebih maksimal dalam proses fermentasinya. Ini bahannya berupa 80% seratnya berupa pacong dan daun singkong. Nanti sisanya yang 20% terbagi dari konsentrat dan bahan kering. Bahan keringnya berupa tongkol singkong dan tumpi jagung. Untuk konsentratnya kita buat sendiri. Nah, ini kita buat tidak cacahnya, yang penting terpotong. Kalau kita pengalaman dulu, sebenarnya kalau bagus itu memang bagus yang kecil dan semuanya lebih kecil lah, yang paling utama kecil nanti. Tapi biasanya kalau kecil terkadang itu sangat berair. Nanti kan kalau untuk mesin choppernya kan biasanya lebih, pisaunya lebih banyak. Itu nanti efeknya biasanya kalau musim penghujan bahan keringnya kita terlalu banyak. Pengalaman kita dulu seperti itu. Jadi kita buat yang penting terpotong, dan nanti kalau agak panjang-panjang daunnya tidak masalah. Yang penting kan dia juga akan, rumahnya juga akan untuk gayemi itu di situ. Ini sekitar 2-3 tonan lah kita tadi prosesnya. Nah, ini daun singkongnya bebas lah. Nanti mungkin bisa singkong karet, singkong yang dibuat umbinya dibuat konsumsi, ataupun dibuat tepung aci atau tepung tapioka, itu bisa lah. Karena yang paling utama daun singkong kan satu batangnya itu juga bisa mengenyangkan, nutrisinya juga, daunnya juga bagus. Kalau sudah terbiasa ada campuran daun singkong, kalau tidak ada biasanya dia teriak-teriak. Dan kita juga kalau ada daun singkong juga akan menghemat konsentrat. Ini tadi masih sisa karena tempatnya belum ada, jadi kita biarkan dulu. Oke, ini kita ke kandang. Nanti ada F1 dorper juga. Nah, ini kalau yang sudah jadi ya seperti ini. Ini tinggal memberikan, nanti sudah siap saji lah. Kalau itu konsentratnya kita bikin sendiri, karena kalau pengalaman dulu kita lebih banyak, lebih berkualitas dan lebih kontinu. Nah, ini pakannya. Ini juga terkadang kita taruh di silo juga. Nah, itu ada cempe-cempe yang lagi makan, kita lihatkan. Itu makan di kredit. Semuanya cempe-cempe akan
datang ke sini, ke kandang ini. Setelah dia merasa lapar, dia datang ke sini. Nanti setelah kenyang, dia cari indukan untuk menyusu. Seperti itulah. Ada yang juga yang dengan indukannya juga. Ini F1 Awasi ini. Kita naik. Tidur rasa ngadeg. Ini koloninya dengan door per full blade. Mana ya sing kemarin? Nah, itu ada itu pulung itu. Untuk pulung full blade door per kita. Dia masih muda, usianya 7-8 bulanan. Nah, ini loh yang bobot kemarin, bobot 52 ini. Darah super. Ini dengan ini pejantannya dulu Panjalu. Dan alhamdulillah posturnya bagus, tinggi, panjang. Kalau itu indukannya ada darah merinonya. Itu bobot 43. Itu harganya 120 ini per kilonya. Kalau bunting alhamdulillah, kalaupun tidak ya tidak masalah. Wajib dikoloni dengan dorper lagi lah. Kalau yang ini laku ke mana? Selopuro. Ini juga timbangan. Ini 100.000 per kilo. Nanti mungkin 2 bulan lagi siap sape. Ini merino ini. Kita coba kita kawinkan dengan Awasi, bagaimana hasilnya nanti. Kalau siang seperti ini ya dia pada tidur semua. Itu F2 Awasi jantan itu, anak kembar. Jempe-jempe kadang di sini, kadang di sini. Nah, ini kemarin yang kita treatment, dia masih ulunya masih berdiri. Soalnya nanti kalau kita biasanya kalau kita suntik, dia biasanya kalau kita suntiknya tidak berani antibiotik, kita beraninya nanti vitamin saja untuk dia daya tahan tubuh lah yang paling utama di situ. Nanti kita cekoki atau kita sepet lagi pil super tetra atau super tetra lah. Nanti kita juga kita tambah lagi biasanya punir biasanya di situ biar dia nanti setelah pulih dia bisa lebih cepat untuk recovery-nya. Nah, ini domba-dombanya. Ini satu Awasi. Anaknya mana ya? Anaknya berkeliaran. Loh, itu anaknya masih nyempil-nyempil di sana, makan-makan semua. Soalnya kalau kita melihat contohnya, biasanya kita lihat data lah. Soalnya hampir sama. Ini turunan merino, kita coba kita kawinkan dengan full blood Awasi. Semoga bisa berkualitas lah, harapannya di situ. Kali ini F1 Awasi ini. F1 Awasi sama. Tapi coklatnya tidak terlalu terlihat lah.
agak lebih polos. Terkadang ya F1 Awasi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, itu F2 Awasi itu. Yang tadi kita lihat ke sana ya. Kita lihat ke kandang sana. Nah, ini loh. Yang bobot 52 yang ini. Nah. Nah, itu. Bobotnya 52. Tinggi soalnya. Masih darah itu. Yang tadi bobot 43 itu masih di bawah darah dere. Tapi kalau bisa ya dorper di koloni lagi dengan dorper lah. Soalnya kita belum memastikan untuk bunting dan tidaknya. Kalau ini F2 Awasi harga 175 ke Subang ini. Anak kembar, kembarannya mana ya? Kembarannya di sana. Ini juga F2 Awasi juga. Ini juga F2. Ini F1 Awasi, ini cempenya. Yang tidur itu F1 Awasi, indokannya cross texel ini. Dan ini ada suara proses penggilingan tepung tapioka juga di sana. Nah, ini ada ini loh. Ini cross. Kalau kita bilang ya cross lah, cross texel juga. Ini buntingan tapi dengan Awasi. Ini dengan Awasi. Yang dengan dorper ini aja loh. Texel. Ini 120. Laktasi pertama. Bobotnya 45 kilo. Ini juga hampir mendekati 45 ini. Nah, itu. Ini juga sama. Ini dominan 35 kilo up lah. Kalau yang kecil-kecil ini laku ke Gresik 120. Tidak tahu bunting atau tidak lah. Kalau bunting alhamdulillah, kalaupun tidak masalah. Tapi cari yang dominan hitam. Nah, ini itu yang blackhead itu 10 juta itu, atau timbangan 200.000 per kilo. Itu masih darah, BB-nya 50 kiloan. Ini ada yang mana ya, belum terpesan. Ini terpesan ke Nganjuk buat pejantan ekor gemuk, ekor sedang lah ini. Yang ini cross texel harga 75 per kilo. Kalau yang ini F1 Awasi 90.000 per kilo ini. Itu juga sama dorper F1 90.000 per kilo. Kalau itu kakinya masih bermasalah lah itu. Jadi kita tidak merekomendasikan. Yang jantan ya yang ini 90.000, bobot 30 kiloan. Itu kalau yang dorper itu 31. Kalau ini terpesan, ini bobot 21-an, 21 kiloan, tapi pengiriman nunggu bobot sekitar 30 lebih. Nanti kita yang sudah siap sape, kemarin kita sudah penimbangan, kita tinggal
memindahkan di sini, kita sape. Ada yang F1 awasi, ada F2 awasi juga. Nanti kalau jantan kita taruh di sini, kalau betina kita taruh di sana. Biar nanti harapannya untuk perkembangan jantannya lebih berkualitas. Nah, ini bobotnya sekitar 40-an kilo ini. Cross texel atau komposit lah. Yang dominan kalau komposit atau cross texel kita dominannya laktasi 1 ya, bobotnya sekitar 35 sampai 40-an lebih lah biasanya di situ. Dan kita harapannya kalau kita ngambil cross texel seperti ini, harapan kita bisa anaknya bisa kembar. Katakan dengan texel yaitu anakan 1 super, katakan dengan komposit seperti ini, nanti meskipun standar tempenya tapi kan bisa kembar. Komposit seperti ini kalau anaknya 1 ya akan tetap akan super. Supportnya kan karena dia minum susunya kan cuma sendiri di situ. Ini mungkin besok atau lusa kita mandikan biar fresh, kita cukur. Nanti untuk jantan ya kita samakan, tapi mungkin tambahannya kalau cempe jantan, cempe betina itu obat cacing lah yang paling utama di situ. Biar rumahnya lebih steril dari parasit. Ini tadi kita timbangi semua, nanti nunggu tiap hari katakan 3 sampai 4 cempe kita upload di short video juga. Kalau untuk awasi biasanya terkadang dia masih kurus. Kalau dia sudah gemuk seperti ini, nanti ya bobotnya juga tidak mau kalah dengan dorper. Kalau memang dorper, memang kalau kita pacu sangat mudah, memang dia domba pedaging. Kalau awasi biasanya masih bentuk tulang, bentuk badannya yang paling utama, baru nanti setelah itu dia sudah tercukupi semua kebutuhan, baru dia bulat, awal padat dan berbobot lah di situ. Biasanya kalau awasi kalau sudah bodinya sudah baik, tinggal mengemukkan ya. Untuk ADG-nya biasanya lebih banyak awasi, karena kan untuk adahnya atau posturnya kan lebih besar awasi, seperti itu. Kalau wilayah sekitar Kediri yang mau upgrade betinanya dengan pejantan berkualitas biasanya pakai F1 awasi, karena sekitar Kediri itu dominan menggunakan betina lokal, baik ekor sedang maupun ekor gemuk. Mereka kalau dijual semua itu biasanya nanti harganya akan rugi banyak lah. Biasanya kita menyarankan beli pejantannya saja, nanti mana yang ingin diakhir baru dijual satu persatu. Yang nanti hasil cempenya betina dipertahankan untuk regenerasi di kandang. Biasanya seperti itu. Nanti kalau katakan hasil cempenya jantan, meskipun harganya seperti lokal, tapi kan pertumbuhannya lebih cepat. Katakan lokal usia hampir 1 tahun, mungkin kalau dengan pejantan awasi mungkin biasanya usianya sekitar 5-6 bulan atau lepas HP lah. Kita kan meskipun harganya sama, tapi kan kita lebih cepat panennya itu. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf.
Salam ngaret, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.